warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari video sebelumnya masih tentang memilih metode yang tepat untuk dietary assessment. Cuma yang kali ini nih saya ambilnya dari website ini, dietary-assessment.cancer.gov ya. Jadi ini tampilannya cuma kayak semacam tabel summary gitu, yang nanti ini langsung ke kayak objektif penelitiannya. Kalau yang tadi kan ke objektif penelitian tapi hanya fokus ke dietary intake ya. Kalau ini lebih ke dalam penelitian itu biasanya kan nggak cuma dietary intake aja, tapi ada variabel lain kan yang dihubungkan biasanya. Nah ini kalau yang ini kita tidak berbicara mengenai individual level ya. Jadi ini kayak semuanya dalam suatu grup level estimate. Jadi nanti di sini bakal ada tiga kelompok tujuan penelitian. Yang pertama kayak cuma mendeskripsikan, terus yang kedua penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara diet sebagai independent variable dan dependent variable yang misalnya kayak status kesehatan. Terus kemudian yang ketiga hubungan antara independent variable, misalnya ini kayak sosial ekonomi status dan yang lain-lain kayak karakteristik responden gitu, dan dietnya sebagai dependent. Nah, kalau di sini tuh dietnya itu sebagai dependent. Diet itu maksudnya kayak dietary intake-nya gitu. Terus yang terakhir adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui efek dari suatu intervensi. Jadi misalnya ada intervensi kayak anggap aja kayak suplementasi vitamin A. Nah, nanti efeknya itu bisa dilihat dari kayak level saya ralat. Misalnya intervensi itu tentang kayak penyuluhan ke masyarakat mengenai makanan gizi seimbang kayak gitu, misalnya itu intervensinya ya. Terus kemudian efeknya yang itu adalah perubahan asupan protein dan vitamin misalnya ya. Nah itu berarti kan efek ya, diet itu dalam konteks ini merupakan efek dari suatu intervensi. Nah itu nanti akan diukur menggunakan dietary assessment. Nah itu seperti apa bentuknya itu nanti langsung aja ke sini. Jadi di sini tuh kayak ada semacam tabel dari kiri ke kanan. Ini dari kiri ke kanan. Nah ini kiri ke kanan. Ini adalah metode. Metodenya ini ada yang di-combine. Terus kemudian semakin ke kiri itu informasinya itu kayak semakin detail. Terus karena informasi detail, otomatis untuk analisisnya itu bisa lebih fleksibel, bisa macam-macam. Terus ya konsekuensinya itu kayak lebih mahal dan juga beban korespondennya lebih tinggi. Nah, semakin ke kanan berarti sebaliknya, informasinya sedikit. Ini bukan flexibility for analysis ya. Ini saya rasa ini harusnya less flexible maksudnya. Sorry. Less flexible. Nah, kalau ini berarti beban untuk investigator dan juga untuk respondennya itu lebih sedikit. Kita langsung untuk yang pertama. Yang tujuan penelitian yang pertama hanyalah untuk mendeskripsikan dietary intake. Nah, biasanya itu ini ada 4 macam bagaimana penelitian itu jenis tujuan penelitian yang sebenarnya intinya itu hanya untuk mendeskripsikan. Nah, itu kalimatnya bisa macam-macam. Yang pertama, dia hanya pengen tahu rata-ratanya aja. Udah penelitian yang ingin mengetahui rata-rata intake dari suatu populasi, titik, itu tujuannya. Nah, metode yang paling direkomendasikan itu adalah ini. Single recall 24 jam untuk semua sampel gitu. Jadi pakai whole sampel ya, bukan whole population. Nah, jadi untuk yang di tabel ini harap kalau misalnya di sini cuma disebut single recall 24 jam, itu tuh berlaku juga untuk food record ya. Itu kan sama ya, itu cuma ya beda administrasinya aja, tapi intinya itu sama sebenarnya, tipe datanya. Cuma mungkin kalau misalnya recall 24 jam itu lebih enak, terus bisa digunakan pada responden yang illiterate, yang nggak begitu
itu bisa nulis gitu. Tapi intinya sama ya, untuk memilih antara recall 24 jam atau full recall itu konteks ya yang membedakan. Tapi kalau untuk ininya itu sama. Terus kemudian ini sebenarnya ada metode lain sih, kayak misalnya ini kayak yang paling perfect gitu, bisa dianggap paling perfect. Jadi kayak recall 24 jam di-combine dengan FFQ. Jadi kan ini nanti kayak bisa meng-capture usual intake, karena usual intake kan dari FFQ ya. Kemudian bisa juga kayak yang intake yang lebih detailnya, yaitu pakai multiple recall 24 jam. Ini ya boleh sih, cuma kayak ngabisin banyak duit dan kita nggak butuh data sebanyak itu. Makanya ini keterangannya ini bisa, tapi kayak datanya itu lebih banyak dari yang kita butuhin. Kita nggak perlu data sebanyak itu, jadi kayak mending ya yang ini aja. Terus kalau misalnya pakai FFQ aja, ini bisa, tapi kayak lebih banyak biasnya gitu. Apalagi kalau form FFQ-nya belum dikalibrasi. Tapi intinya ini kayak kebanyakan bias gitu. Terus kemudian yang kedua, kalau yang tadi yang pertama kan cuma mau lihat main intake dalam satu grup. Kalau yang kedua, di situ ada 2 grup dan kayak kita pengen tahu perbedaannya. Misalnya kayak tujuan penelitiannya gini, peneliti ini mengetahui perbedaan rata-rata intake antara siswa sekolah negeri dan swasta di kota X. Nah, itu kan 2 grup. Itu juga bisa. Grupnya itu bisa macam-macam sih, kayak tempat, bisa juga yang lain gitu. Nah, ini metode yang paling recommended juga sama kayak yang tadi, masih recall 24 jam. Terus kemudian yang ketiga, dia itu rata-rata main. Aneh ngomongnya. Terus kemudian dia juga pengen tahu proporsi dari individual yang berdasarkan kayak some threshold, itu maksudnya cut off point gitu, dan percentiles of usual intake, intake distribusi. Nah, ini kalau misalnya ingat yang level-level yang di Gibson itu, ini udah bukan, kalau ini level 1 kan, ini lebih ke level 2. Kalau percentiles itu udah masuk ke level 3. Jadi ini nggak bisa pakai single recall. Ya bisa sih, cuma kayak nanti apa ya, pokoknya lebih banyak biasnya kalau misalnya pakai yang ini. Soalnya kan dia kayak mau nyari threshold gitu kan. Lagian juga tadi yang kalau di Gibson itu kalau misalnya udah level 2, kan recall, kalau misalnya mau pakai recall 24 jam kan minimal banget 2, itu pun nggak boleh berurutan harinya ya. Jadi yang paling direkomendasikan di sini adalah multiple recall 24 jam. Untuk jumlah harinya berapa itu apa ya, tergantung. Misalnya kalau misalnya ingat yang penjelasan tadi yang di Gibson itu, sorry ya, kok saya jadi hilang, oh sorry ini. Kalau misalnya cuma nyari yang threshold itu mungkin 2 hari cukup, tapi kalau misalnya dengan percentiles itu harus lebih dari 2 hari, 3 hari dan nggak boleh berurutan. Gitu. Ini balik lagi ke tujuannya tadi. Nah, kalau yang terakhir itu sama, pengen tahu rata-rata intake, kemudian ada proporsi individu, kayak berdasarkan cut off point, terus kemudian juga ada percentiles, maksudnya percentiles itu kayak dibagi gitu. Misalnya, apa ya, kayak dibagi menjadi 5. Kalau 5 itu kan namanya quintiles gitu ya. Jadi intake individu, misalnya intake itu range-nya 0 sampai 100 ya. Nah, kalau dibagi menjadi percentiles kayak 5 gitu, quintiles namanya, jadi kayak kelompok individu itu akan dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan asupan, berdasarkan dietary intake-nya ya, terserah mau intake apa. Nah, kalau di sini yang untuk objektif yang keempat itu on a given day. Jadi bukan usual. Nah, kalau on a given day udah jelas yang paling recommended pasti recall 24 jam. No discussion. Tuh. Nah, oke, kita masuk ke kelompok objektif penelitian yang kedua. Di sini tujuan penelitiannya adalah mengetahui hubungan antara diet atau nutrient intake. Nah, diet itu di sini perannya sebagai independent variable. Nah, di sini dependent variabelnya adalah status kesehatan. Nah, terus yang pertama,
Kalau misalnya kita mau bikin kayak semacam apa ya, regresi koefisien itu kayak maksudnya ini untuk analisis statistiknya, tapi kita fokus ke sini aja ya. Kalau misalnya desain studinya itu prospektif atau cross sectional. Prospektif itu kayak cohort misalnya. Cohort biasanya prospektif. Jadi kayak kita mengikuti satu kelompok individu terus kemudian diikuti dari sekarang ke yang akan datang gitu. Ngelihatnya ke depan gitu. Itu prospektif atau misalnya datanya cross sectional. Yang paling sering biasanya cross sectional sih. Ini metode yang ini sih ideal ya. Ini yang paling ideal. Jadi kayak recall 24 jam, multiple recall 24 jam dicombine dengan FFQ itu udah paling perfect. Karena di sini bisa mengcapture apa ya kayak secara kuantitatif pakai pakai recall 24 jam. Kemudian untuk mengcounter kayak seasonal effect, efek musim itu pakai FFQ. Jadi ini udah the perfect method. Tapi kalau misalnya duitnya kurang gitu, bisa pakai ini multiple recall 24 jam. Tuh. Ini juga bisa sih. Terus kemudian kalau duitnya kurang lagi bisa juga pakai yang ini. Jadi ini single recall 24 jam. Jadi semua sampel itu kayak pakai single recall 24 jam ditambah uh, multiple recall 24 jam tapi hanya pada subsampel. Jadi kayak nggak semuanya gitu. Ini juga bisa. Tapi kalau misalnya kayak FFQ itu ini bisa sih FFQ pada semua sampel, terus kemudian ada yang di recall tapi kayak cuma sebagian gitu. Ini boleh tapi kayak apa ya? Ini harus ada perhitungan tambahan gitu. Terus kemudian kalau misalnya cuma single recall, jelas itu enggak kayak memungkinkan tapi kayak errornya kebanyakan gitu. Ini juga kebanyakan bias. Nah, terus kemudian kalau desain studinya itu retrospektif kayak case control misalnya, nah itu ya namanya juga case control ya nggak bisa pakai recall 24 jam. Ya, ya pilihannya cuma FFQ. Atau ini metode screener kita belum belajar, tapi screener itu kayak lebih ke checklist gitu sih. Ini lebih simpel, jadi hanya kayak makanan tertentu yang ada listnya sedikit. Ya, jadi kalau misalnya retrospektif studinya ya paling bisa emang cuma ini. Nanti kayak harus banyak perhitungan tambahan tuh kayak energy adjusted values gitu macam-macam. Kita nggak perlu belajar itu dulu. Nah, terus kemudian kelompok yang selanjutnya, kalau misalnya penelitian itu kita pengen mengetahui hubungan antara variabel independen, ini variabel independennya itu kayak sosial ekonomi, status, dan lain-lain. Dan di sini dietnya itu sebagai variabel dependen. Nah, ini misalnya kalau studinya cross-sectional atau prospektif, itu yang paling recommended yang ini. Apa sih namanya ini? Yang multiple recall 24 jam pada semua sampel. Ini yang paling recommended. Kalau misalnya ditambah dengan FFQ bisa, tapi itu kayak kelebihan gitu. Sebenarnya kalau untuk ini, itu tuh mirip dengan yang ini loh. Dengan yang main intake aja. Sebenarnya kan kalau main intake terus kemudian mau dihubungkan dengan variabel yang lain variabel yang lain tapi bukan variabel kesehatan ya, maksudnya bukan variabel kayak health risk, bukan juga kayak risiko health risk, risiko penyakit tertentu sama aja. Pokoknya variabel yang mau dihubungkan dengan dietnya itu kayak karakteristik responden gitu. Sebenarnya itu mirip-mirip dengan yang ini tadi. Cuma kan ya ini dikelompokkan berdasarkan kayak desain studinya. Ya udah nggak apa. Jadi intinya ini mirip. Karena intinya itu variabel yang dihubungkan yang penting bukan variabel yang health status. Gitu. Jadi kalau misalnya ya gini, jenis penelitiannya pengen mengetahui perbedaan asupan antara keluarga yang ibunya bekerja dengan tidak bekerja.
untuk mengetahui perbedaan intake energi pada balita, untuk mengetahui perbedaan intake energi balita antara yang ibunya bekerja dengan yang enggak. Nah, itu kan yang dietnya itu pertama diet ya, intake energi pada balita, terus kemudian variabel yang lain itu kayak pekerjaan ibu. Nah, itu juga bisa. Mirip-mirip dengan yang main intake tadi, sama sih sebenarnya. Karena variabel yang dihubungkan bukan health status yang ada hubungannya sama intake gitu. Terus kemudian kalau misalnya desain studinya itu retrospektif atau case control, tentu saja ya pokoknya kalau retrospektif itu udah pasti pakai FFQ, nggak mungkin pakai yang lain karena udah berlalu ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengetahui efek dari suatu intervensi. Ini banyak banget. Yang pertama untuk mengetahui perubahan. Jadi between 2 points in time. Jadi kayak masih ini datanya yang dicari adalah rata-rata. Pokoknya kalau misalnya jadi suatu intervensi, terus pengen taunya data untuk perubahannya itu yang dicari adalah mean usual intake dari satu grup. Jadi misalnya before dan after intervensi gitu, cukup single recall 24 jam. Nah, itu. Terus kemudian ini juga sama, perbedaan dalam dua grup dari usual intake-nya. Misal kalau ini kan tadi yang bedanya itu kayak 2 points, tapi grupnya masih sama kan. Kelompok orangnya sama. Kalau ini kelompok orangnya itu beda, waktunya juga beda. Jadi kalau ini biasanya kayak yang apa ya? Kayak random trial gitu. Kalau misalnya kelompok berarti ya cluster randomized control trial gitu. Misalnya ada 4 kelompok, yang 2 kelompok dikasih intervensi, yang 2 kelompok enggak. Nah, itu kan berarti kan ada dua grup berdasarkan intervensinya ya, bukan banyak grupnya, tapi kayak intervensinya tuh ada yang dapat intervensi, ada yang enggak gitu. Terus kemudian kayak before dan after gitu. Jadi antara kelompok yang dapat intervensi sebelumnya itu berapa, terus kemudian setelah intervensi antara kelompok yang dapat intervensi dan yang enggak itu intake-nya berapa gitu. Intinya cuma cari tahu bedanya ada aja. Nah, ini sama metodenya. Tetap pakai single recall karena intinya datanya itu yang ini kan, mean kan. Terus kemudian ini perbedaan dari dua grup in post intervention, kayak yang dicari datanya itu adalah rata-rata dari usual intake dari dua grup, tapi cuma setelah intervensi aja. Jadi kayak before-nya nggak dicari lagi. Sama metodenya recommended itu ya recall 24 jam yang single aja, karena datanya mean. Terus kemudian untuk menentukan kayak perbedaan di antara 2 point in time, tapi datanya itu lain nih. Kalau datanya ini bukan mean, tapi kayak threshold. Jadi ada yang kayak threshold itu intinya ini yang level 2 deh. Kalau level 2 berarti yang ini. Biar kayak nggak usah bingung antara kalau misalnya desain studinya apa. Pokoknya intinya lihat jenis datanya aja. Terus kemudian selanjutnya perbedaan dari dua grup in change in proportion. Jadi sama dengan yang ini, cuma dia itu dua grup. Kalau ini kan dua point in time, kayak waktu yang berbeda, kayak before after gitu biasanya. Nah, karena datanya ini sama, kayak proportion individual above or below threshold, itu ya metodenya juga masih sama. Apa ini metodenya? Multiple recall 24 jam. Terus kalau yang ini perbedaan dua grup post intervensi, individu yang di atas atau di bawah cut off point atau threshold itu ya masih sama juga, karena kan yang data yang diinginkan level 2 juga kan. Itu. Udah, ini kayak udah kepanjangan ya. Terima kasih ya. Sebenarnya masih banyak penjelasan yang lain, tapi kayaknya udah cukup aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.